Halo, selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semuanya baik. Sebelum kita awali dengan pembelajaran kita hari ini, saya minta satu orang untuk mengikuti dalam doa. Reza, saya bantu untuk mengawali pembelajaran kita dengan doa. Berdoa izinkan saya membawa doa ini menurut tata cara agama Katolik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hari ini sudah siap untuk menerima pelajaran. Ibu akan mengecek kehadiran Justina SD Rosali. Rika Tiga. Baik, jadi hari ini semuanya sehat ya. Oke, minggu lalu kita juga mempelajari tentang pengukuran. Bagaimana kita mengukur benda itu dengan alat ukur yang sudah ditentukan. Yang pertama mungkin ada yang masih ingat alat untuk mengukur panjang. Jangka sorong, iya baik, terima kasih betul. Jadi ada 3 alat ukur yang kalian sudah pelajari minggu lalu. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kali lalu yaitu tentang pengukuran. Tetapi di sini yang ibu ambil adalah penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini ada 4 tujuan pembelajaran untuk hari ini. Silakan lihat di layar. Yang pertama, peserta didik mampu mengukur massa jenis benda beraturan. Yang terakhir, melakukan analisis data dan menarik kesimpulan. Jadi hari ini kita harus menyelesaikan 4 tujuan ini dengan metode eksperimen. Di sini ibu sediakan video. Silakan kalian simak. Semua lihat ini pas. Lihat Bu, yang tahu ada cincin, ada tangan, bagaimana silakan dengar. Masalah yang berbeda tidak bisa mengukur masa jenis. Oke baik, setelah kalian simak mengamati video sederhana ini, mungkin ada pertanyaan, pernyataan. Oke, silakan Nina. Kok bisa kasih tahu pas itu waktu masa jenisnya itu bisa terbuka dengan masuk asli atau tidak? Dari video sederhana tadi kita akan merumuskan masalah, yaitu yang pertama itu bagaimana menentukan massa jenis benda beraturan. Kemudian yang kedua itu bagaimana menentukan massa jenis untuk benda yang tidak beraturan. Ada 2 pertanyaan di sini. Yang pertama, massa jenis benda itu diukur dengan alat ukur apa? Oke, ini neraca Ohaus atau bisa timbangan. Sekarang ibu akan bagikan dalam kelompok. Di sini ada 5 kelompok. Yang pertama kelompok 1, yang terakhir kelompok 5. Oke, itu untuk pembagian kelompoknya. Sekarang masing-masing kelompok perwakilan 1 orang untuk mengambil LKPD-nya. Oke, sekarang masing-masing kelompok silakan melihat LKPD-nya. Ada 2 percobaan yang akan kita amati. Silakan perwakilan dari setiap kelompok mengambil alat dan bahannya. Oke baik, alat dan bahannya sudah tersedia. Silakan melihat LKPD yang sudah ibu bagikan untuk mengerjakannya sesuai dengan langkah-langkah yang sudah disediakan di dalam LKPD itu. Baik, silakan melakukan percobaan.
Oke, kalau sudah selesai sekarang setiap kelompok akan mempresentasikannya di depan. Kami minta kelompoknya Tasya untuk maju mempresentasikan hasil eksperimennya. Kemudian kelompok yang lain nanti silakan memberikan pertanyaan, masukan kepada kelompok yang mempresentasikan itu. Kepada kelompoknya Tasya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami terhadap benda yang beraturan dan benda yang tidak beraturan. Dan presentasi kali ini akan dibawakan oleh teman saya, pada acara waktu dan kesempatan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekarang saya akan menjelaskan apa yang telah teman saya. Yang pertama yaitu kami menentukan masa jenis benda pada beraturan. Benda yang kami ambil yaitu contohnya balok. Ada 3 balok yang kami ambil yang tentunya memiliki ukuran yang berbeda. Balok pertama memiliki massa 0,24 gram, panjangnya 10,14 cm, lebarnya 6,58 cm, tingginya 4,12 cm. Volumenya yaitu 264,89 cm3. Massa jenisnya 0,0087 gram per cm3. Balok yang kedua memiliki massa 0,15 dan panjangnya 12,94 cm, lebarnya 6,43 cm, tingginya 1,96 cm, volumenya 163,08 cm3. Massa jenis dari balok kedua itu 0,0092 gram per cm3. Balok ketiga memiliki massa 0,10 gram, panjangnya 6,65 cm, lebarnya 6,45 cm, tingginya 1,94 cm, volumenya 83,21 cm3. Massa jenisnya yaitu 0,012 gram per cm3. Dari hasil yang telah didapat dari ketiga balok itu, kami mendapatkan hasil rata-ratanya, yaitu massa jenis rata-rata dari ketiga balok tersebut dengan menggunakan rumus sigma rho n per n sama dengan rho a tambah rho b tambah rho c dibagi dengan 3. Hasilnya yaitu 0,0024 gram per cm3. Yang kedua yaitu massa jenis benda padat tidak beraturan. Contoh benda yang kami ambil yaitu kentang. Ada 3 kentang yang kami ambil, tentunya memiliki ukuran yang berbeda-beda. Kentang pertama memiliki massa 0,25 gram,
volume awalnya 300 ml, volume akhirnya 450 ml. Volume akhir dikurangi volume awal hasilnya yaitu 150 cm3. Massa jenisnya 0,0017. Tentang yang kedua memiliki massa 0,20 gram, volume awal 400 ml, volume akhir 520 ml. Volume akhir dikurangi volume awal untuk mendapatkan volume benda, yaitu hasilnya 120 cm3. Massa jenis yang didapat yaitu 0,0017. Tentang yang ketiga memiliki massa 0,10 gram, volume awalnya 400 ml, volume akhirnya 480 ml. Untuk menentukan volume bendanya, volume akhir dikurangi volume awal dan mendapatkan hasilnya 80 cm3. Massa jenisnya yaitu 0,0012. Dari tiga hasil tadi, kami menentukan massa jenis bakalan hadir dengan rumus sigma rho n per n sama dengan rho A tambah rho B tambah rho C dibagi 3. Hasilnya yaitu 0,0015 gram per cm3. Kami menentukan volume awal dari benda pertama dengan menuangkan air atau cairan secukupnya dan mendapatkan volume pertama. Dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi sehingga mendapatkan hasil. Jika tidak ada pertanyaan, maka kami akan menutup kami kemudian dari yang kedua dari kelompoknya Reza. Yang lain perhatikan presentasi dari kelompok kedua supaya sebentar ada pertanyaan masukan setelah diberikan kesempatan itu. Selamat pagi Ibu Guru dan juga teman-teman. Hari ini kami ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami mengenai massa jenis benda beraturan dan massa jenis yang tidak beraturan. Kepada materi, waktu dan kesempatan saya terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan data hasil pengukuran massa jenis benda beraturan dan benda tidak beraturan. Untuk massa jenis benda padat beraturan, kami menggunakan balok. Di sini ada 3 balok dengan ukuran yang berbeda. Untuk balok A memiliki massa 0,30 gram, panjang 13,76 cm, lebar 6,69 cm, tinggi 4,0 cm. Dan untuk mendapatkan volume benda, kita dapat mengalihkan panjang, lebar, dan tinggi sehingga kita mendapatkan hasil 368,2. Lalu selanjutnya kita menentukan massa jenis. Untuk menentukan massa jenis bisa didapat dengan cara volume dibagi massa. Volume benda dibagi massa benda sehingga hasilnya 0,0008 gram per cm ini. Untuk balok B memiliki massa 0,15 gram, panjang 13,10 cm, lebar 6,37 cm, dan tinggi 2,8 cm. Selanjutnya kita menentukan volume benda. Untuk menentukan volume benda menggunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi sehingga mendapatkan hasil 173,57 cm3. Lalu berikutnya kita menentukan massa jenis. Massa jenis ditentukan dengan cara massa benda dibagi volume benda sehingga kita mendapat hasil 0,0009 gram per cm3.
Untuk balon ketiga memiliki massa 0,12 gram, panjang 7,30 cm, lebar 6,33 cm, dan tinggi 2,31 cm. Selanjutnya kita menentukan volume benda. Untuk menentukan volume benda, kita dapat menggunakan rumus panjang dikali lebar dan dikali tinggi, sehingga mendapatkan hasil 0,06 gram cm kubik. Lalu massa jenis rata-rata dari ketiga balon tersebut. Untuk menentukan massa jenis rata-rata, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu sigma rho n per n sama dengan rho A ditambah rho B ditambah rho C dibagi 3. Untuk rho A 0,0008 ditambah 0,0009 ditambah 0,06 dibagi 3, sehingga mendapat hasil 0,02 gram cm per cm kubik. Lalu benda yang kedua yaitu benda padat tidak beraturan. Di sini kami menggunakan 3 buah apel yang tentunya memiliki ukuran yang berbeda pula. Untuk apel pertama memiliki massa 0,25 gram dan volume awalnya 400 ml, volume akhirnya 500 ml. Untuk menentukan volume benda, yaitu volume akhir dikurang dengan volume awal sehingga hasilnya 100 ml. Untuk menentukan massa jenis, volume massa benda dibagi dengan volume benda sehingga mendapat hasil 0,0025 gram per cm kubik. Untuk apel D memiliki massa 0,20 gram, volume awal 300 ml, volume akhir 450 ml. Untuk menentukan volume benda, volume akhir dikurang dengan volume awal sehingga hasilnya 150 ml. Untuk menentukan massa jenis, massa benda dibagi dengan volume benda sehingga hasilnya 0,0013 gram per cm. Untuk apel ketiga memiliki massa 0,15, volume awal 300 ml, volume akhir 400 ml. Dan untuk menentukan volume benda, volume akhir dikurang volume awal sehingga hasilnya 100 ml. Untuk menentukan massa benda dibagi dengan volume benda sehingga hasilnya 100 ml. 0,0015 gram per cm kubik. Untuk massa jenis rata-rata, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu sigma rho n per n sama dengan rho A ditambah rho B ditambah rho C dibagi 3. Untuk rho A 0,0008 ditambah 0,0009 ditambah 0,06 dibagi 3 sehingga mendapatkan hasil 0,02 gram cm per cm kubik. Lalu benda yang kedua yaitu benda padat tidak beraturan. Di sini kami menggunakan 3 buah apel yang tentunya memiliki ukuran yang berbeda pula. Untuk apel pertama memiliki massa 0,25 gram dan volume awalnya 400 ml, volume akhirnya 500 ml. Untuk menentukan volume benda, yaitu volume akhir dikurang dengan volume awal sehingga hasilnya 100 ml. Untuk menentukan massa jenis, volume massa benda dibagi dengan volume benda sehingga mendapat hasil 0,0025 gram per cm kubik. Untuk apel D memiliki massa 0,20 gram, volume awal 300 ml, volume akhir 450 ml. Untuk menentukan volume benda, volume akhir dikurang dengan volume awal sehingga hasilnya 150 ml.
Untuk menentukan masa jenis, masa benda dibagi dengan volume benda sehingga hasilnya 0,0013 gram per cm3. Untuk apel ketiga memiliki masa 0,15, volume awal 300 ml, volume akhir 400 ml, dan untuk menentukan volume benda, volume akhir dikurang volume awal sehingga hasilnya 100 ml. Untuk menentukan masa benda dibagi dengan volume benda sehingga hasilnya 100 ml. 0,0015 gram per cm3. Untuk masa jenis rata-rata, kita dapat menggunakan umum sebagai berikut, yaitu sigma rho n per n sama dengan rho a ditambah rho b ditambah rho c dibagi 3 sama dengan 0,0025 ditambah 0,0013 ditambah 0,0015 dibagi 3, hasilnya menjadi 0,0043. Sekian data hasil pengukuran kami. Sekian hasil pengamatan dari kami. Jika ada kritik dan saran dari kelompok lain, kami terima. Dari kelompok pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkan hasil volume pada benda yang tidak berat? Dari kelompok 5 ada pertanyaan untuk kelompok 2, bagaimana cara menentukan volume benda untuk benda yang tidak beraturan? Itu kita bisa pakai rumus volume akhirnya dikurang dengan volume awal. Kalau untuk menentukan volume awal, dapat dituangkan cairan ke dalam gelas ukur, lalu masukkan benda yang akan diukur, kemudian dapat diamati ada air yang naik, maka itu yang akan jadi volume akhir. Sekian jawaban dari kami, bisa diterima. Masih ada pertanyaan lagi? Bagaimana kalian bisa menentukan masa jenis pada benda yang beraturan? Kelompok 1 silakan ulangi pertanyaannya, kelompok 2 silakan mencatat dengan baik. Jadi pertanyaannya, bagaimana kalian bisa menentukan masa jenis pada benda beraturan? Untuk menentukan masa jenis, kita dapat menggunakan rumus masa benda dibagi dengan volume benda. Sekian jawaban dari kami. Mungkin dari kelompok lain masih ada pertanyaan atau kritik? Pertanyaan tadi dari kelompok 2 menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Jadi tadi Densa menjelaskan bahwa untuk menentukan volume benda itu volume akhir dikurangi dengan volume awal. Tetapi ditulis di tabel itu rumusnya volume awal kurang volume akhir. Apakah bisa untuk menentukan volume benda volume akhir kurang volume awal? Untuk menjawab pertanyaan dari kelompok yang lain, kelompok 2, selain moderator dan pemateri, anggota kelompoknya bisa menjawab itu. Silakan kelompok 2 mendiskusikan tanggapan dari kelompok 4. Baik, kami ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kami memilih menggunakan volume akhir dikurang volume awal karena apabila kita menggunakan rumus volume awal dikurang volume akhir, itu kita akan dapat hasil minus karena nilai pada volume awal lebih kecil daripada nilai volume akhir. Apabila kita pakai volume awal dikurang volume akhir, maka pasti kita akan dapat hasil minus. Sehingga kami lebih memilih menggunakan volume akhir dikurang volume awal supaya bisa dapat hasil yang pas. Sekian jawaban dari kami. Apakah jawaban dari kami pas? Pas. Rumusnya kenapa harus mengubah rumus? Volume awal kurang akhir. Ini bukan mengubah rumus. Di sini kami tidak mengubah rumus, tapi kami yakin mungkin dari ibu juga ini ada kesalahan. Oke, baik, terima kasih
kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil pengamatan baik itu masa jenis sepeda beraturan maupun masa jenis sepeda beraturan dengan baik. Kita berikan aplaus sekali lagi. Jadi dari rumus untuk mendapatkan masa jenis untuk benda itu beraturan dan tidak beraturan, untuk masa jenis benda yang beraturan seperti yang kita ambil contohnya balok, itu untuk mencari volumenya itu kita beroleh dari panjang dikali lebar dikali tinggi. Ada yang bisa mengambil kesimpulan untuk pembelajaran menentukan masa jenis benda beraturan dan masa jenis benda tidak beraturan. Oke, baik, kita berikan kesempatan untuk Nikade. Dari hasil analisis data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa masa jenis benda berbanding lurus dengan masa benda dan berbanding terbalik dengan huruf benda. Yang artinya masa benda besar maka masa jenisnya juga besar. Sebaliknya, masa bendanya kecil maka masa jenisnya juga kecil. Dan volumenya besar, maka masa jenisnya kecil. Sedangkan volumenya kecil, masa jenisnya besar. Sekian dari saya. Oke, baik. Terima kasih untuk Nikadek yang sudah simpulkan untuk masa jenis benda beraturan dan tidak beraturan. Jadi rumus untuk menentukan masa jenis benda beraturan dan tidak beraturan itu rumusnya itu masa dibagi dengan volume. Ya, masa dibagi dengan volume. Oke, baik, itu kesimpulan daripada tujuan pembelajaran kita hari ini yang kalian sudah amati lewat percobaan menentukan masa jenis benda beraturan dan tidak beraturan. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, silakan lihat di layar. Ada 2 soal mengenai masa jenis benda beraturan dan tidak beraturan untuk mencari masa jenis. Ini tugas rumah, jadi minggu depan sebelum minggu masuk pekerjaannya sudah dikumpulkan di atas meja. Bisa? Oke. Kemudian minggu depan kita akan melanjutkan materi yang berikut, yang kedua, yaitu mengenai energi alternatif. Silakan baca-baca modul yang sudah dikasih untuk minggu depan kita lanjut di energi alternatif. Sebelum kita tutup pembelajaran kita kali ini, kami minta perwakilan 1 orang, Tasya, untuk menutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Silakan. Sebelum kita selama masing-masing, mari kita berdoa. Sebelum berdoa, izinkanlah saya membawa doa ini dalam acara agama Katolik. Dalam Bapa, Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya utuslah Roh pelindung agar melindungi kami, supaya kami sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Semua doa ini kami satukan ke dalam tangan dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Oke, selamat siang semua. Siang.